Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada 3 hal mendasar penyebab pemanas air gas atau water heater gas api tidak menyala, api tidak mau menyala, atau air panas tidak keluar. Yang pertama adalah kurangnya tekanan dan debit air. Yang kedua adalah tidak berfungsinya modul. Dan yang ketiga, tidak adanya aliran gas LPG ke dalam water heater gas. Untuk mengecek apakah tekanan air atau debit air yang kurang, yang pertama adalah kita cek di sini dulu teman-teman. Kemungkinan adalah saringan ini buntu. Jadi dilepas selang fleksibel ini ada saringan di dalamnya. Diungkit keluar, ini ada saringan. Ini memang untuk pelindung dari magnet atau membran. Inilah saringannya, biasanya ini juga kotor. Yang kedua, kita cek di sini. Untuk yang model magnet diposisikan ke kiri, artinya posisi aliran kencang. Kalau yang model membran kita putar ke kanan, artinya aliran dicekik. Kemudian keluaran dari water heater gas ini jangan masuk ke shower atau ke kran ya, langsung aja dikeluarkan dari mesin saja dulu untuk mengetes apakah penyebabnya itu dari tekanan atau aliran air yang kurang. Jadi langsung bisa dikeluarkan dari selang fleksibel ini. Untuk yang model magnet, aliran tadi bisa memantik, tidak bisa dites dengan menusuk lubang input ini untuk mendorong magnet ke atas seperti ini setelah saklar di on kan. Untuk yang model membran itu teman-teman memang harus memasang selang airnya, artinya memasukkan air ke dalam water heater gas ini supaya ini terungkit. Nanti kelihatan tidak ini terungkit microswitch ini atau tidak. Jadi kalau microswitch ini dalam kondisi seperti ini dia menyala ya. Kalau kondisi belum ada air, dia tertekan, ada tuasnya. Ini saya tidak ada yang model membran. Ketika tekanan air cukup, keran air dibuka, maka ini akan lepas dan menyambung. Itu untuk mengetes apakah tekanan air sudah cukup atau kurang, yaitu dengan mengecek di sini inputnya ini saringannya apa kotor. Kemudian ini kalau yang model magnet justru ditaruh di kiri ngelos, kalau yang model membran kita cekik ke arah kanan. Kemudian keluaran jangan disambung ke keran atau shower, langsung los gini aja dulu. Untuk penyebab kedua, apakah modul ini berfungsi atau tidak, yang pertama kita pastikan baterainya dulu. Jangan ragu memakai baterai yang baru saja dulu untuk mencoba. Kalau beli baru biasanya sudah ada bawaan masnya sudah lama sekali di dalam dusnya, bisa jadi sudah tegangan berkurang, bisa dicoba dengan memakai baterai baru. Yang kedua, pastikan polarisasi kutub dari baterai ini benar ya. Kelihatannya sepele teman-teman, masih banyak juga yang tidak paham yang mana yang disebut plus minus baterai. Ini memang masalah sepele, tetapi pernah kita dapatkan. Jadi acuannya yang ada pairnya ini biasanya patokannya, yang ada pairnya ini yang untuk minus dari baterai. Jadi bentuk kompartemen baterai itu nanti macam-macam, tapi pastikan masangnya itu benar, itu aja. Jadi kalau minus itu yang ini, yang plus itu ini. Biasanya model ini ya berbalik, kalau yang di sini minus berarti yang di sana itu adalah plusnya. Patokannya biasanya pair atau di sini sudah tertera. Ini ada min, ini ada plus. Yang pair ini untuk yang min. Bisa juga dilepas ini baterai dan dilihat di dalamnya, itu bisa jadi ada karat, lama dipakai atau lama di toko itu bisa jadi ini berkarat, bisa dilihat di sana.
tinggal nanti dibersihkan memakai tuas kayu, ujungnya dikasih amplas untuk mengorek-orek bagian kutubnya yang sana bila berkarat. Kemudian yang kedua, untuk memastikan modul ini bekerja tidak, kita cek semuanya kabel-kabelnya ini apakah sudah pada posisinya. Seringnya yang beli online itu ada kabel yang terlepas. Itu bisa kita cek mulai yang pertama dari ini teman-teman. Ini sudah nancap bener tidak? Ya ini harus jangan sampai keluar dari keramiknya, ini harus nancap rapat. Kalau yang di pemanti ini keluar dari keramiknya, pemanti ini akan loncat ke ground terdekat. Kita cek semua apakah kabel-kabelnya sudah terpasang seperti yang di baterai, dan soket-soketnya sudah nancap semua. Dan yang penting ini adalah di groundnya ini teman-teman. Ground itu biasanya di skrup di sini. Ini adalah ground, di skrup ke body, bisa di mana saja, tapi biasanya di skrup di sini. Ini penting sekali, ground ini harus rapat dan terpasang. Kemudian di termostat juga harus terpasang. Biasanya ada yang termostat ada di sini. Intinya semua kabel-kabel kita cek. Yang dari micro switch terutama ini juga harus kita pastikan ini tersambung, yang ke saklar tersambung, dan ini pastikan memang posisi on. Jadi kadang kalau tandanya hilang juga susah, karena ini memang hampir sama saja. Nah, nanti mengetesnya mudah saja teman-teman. Yang paling gampang yaitu kita lepas yang ke arah micro switch atau magnet switch seperti ini. Yang ke saklar juga dilepas. Jadi ini dua yang ke saklar. Jadi fungsinya saklar ini seperti ini teman-teman, seperti listrik di rumah. Ini adalah saklar utama, atau ya kalau yang di rumah namanya MCB yang di dekat meteran. Yang micro switch ini atau magnet switch ini ya saklar yang ada di dinding, misalkan untuk menyalakan lampu kamar. Jadi kalau ini tidak nyala, otomatis di sini juga tidak akan nyala. Ini mati, ini juga akan mati walaupun ini nanti bekerja. Jadi ini kita pastikan jangan dulu, ini mungkin bisa bermasalah di sini. Banyak saklar yang tidak berfungsi karena apa? Kelembapan. Nanti saya jelaskan bagaimana cara memperbaiki saklar yang tidak berfungsi. Intinya kita nonaktifkan dulu saklar ini, dan kita nonaktifkan dulu micro switch atau magnet switch. Yang langsung ke modul saja ini kita tes dengan memakai obeng atau dijumper seperti ini. Urutan modul yang benar adalah pakai bahasa yang gampang teman-teman. Tik 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 itu suara pemantik ya, dan cetok atau cetuk itu suara solenoid. Itu secara normalnya modul itu nanti bekerjanya seperti itu, tapi nanti belum tentu itu berjalan normal kalau sudah ada apinya. Ini kita pastikan dulu secara sistem dulu seperti apa modul itu berfungsi. Insya Allah kalau seperti ini berfungsi. Jadi langkah pertama dikit-dikit dan berapa detik kemudian solenoid membuka. Kemudian kita cek juga atau tes sistem failure ini. Maksudnya failure itu begini, ketika ini memantik tetapi tidak ada api, beberapa detik kemudian solenoid ini harus nutup lagi seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 detik dia harus mati. Pemantik mati, ini juga akan nutup. Kembalinya terdengar ya, setelah ceduk ada ceduk lagi yang lebih halus. Yang pertama itu keras karena itu membuka, yaitu membuka.
untuk yang pelan itu tadi dia nutup lagi. Itu berarti insya Allah sistem ini flame failure sensor ini normal, yang elektrodenya panjang. Saya jelaskan juga kalau ada teman bertanya, karena menjelaskan susah kalau informasinya tidak lengkap. Ini yang disebut elektrode ya. Ini elektrode pengapian yang pendek-pendek, ini ada dua. Yang ada panjangnya, yang ujungnya panjang, ini elektrode sensor flame failure atau kegagalan api. Ini kabel-kabelnya. Itu kemarin ada yang tanya seperti apa, saya menjelaskan susah kalau tidak jelas informasinya. Ini adalah elektrode. Jadi ini semua harus terpasang dengan rapat ya. Kadang ini oksidasi bubuk ya, jadi ada warna-warna biru atau kehijauan karena oksidasi. Bisa kita potong kemudian ditancapkan lagi seperti ini. Itu bisa jadi masalah, sepertinya putus padahal itu oksidasi, jadi kontak tidak bagus, kontaknya tidak nyambung dengan sempurna. Setelah ini menyala, bisa difungsikan lagi dari saklar ini. Apakah benar saklar ini berfungsi dan di mana posisi on off-nya? Saya coba seperti ini. Kalau model ini kita tusuk. Kalau yang model micro switch ini kita ungkit tuasnya ya. Jadi kalau membuka ini dia nyambung. Normalnya dia akan ketutup sama tuas yang ada di bawahnya membran. Saya coba seperti ini. Nah, berarti ini posisi saklar ini seperti ini on. Ya. Berarti magnet switch saklar ini normal, pengapian normal, silinit normal, flame failure normal. Insya Allah. Sekarang ke masalah ketiga, yaitu tidak adanya aliran gas LPG masuk ke dalam silinit atau ke dalam sistem water heater gas ini. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Inilah penyebab utama paling sering dari tidak bekerjanya water heater atau water heater gas, api tidak menyala, adalah dari tidak adanya aliran gas ke dalam solenoid. Akhirnya tidak ada yang masuk ke dalam sistem water heater gas ini. Problemnya adalah karena ini peloran mengunci. Hal ini terjadi karena peloran mengunci karena mendapat beban yang besar, output yang besar. Cara mengetesnya biasanya ini terjadi kalau sehabis mengganti tabung karena kehabisan LPG atau ketika baru memasang water heater gas. Jadi selangnya ini masih kosong, itu bisa kita ketuk-ketuk berulang-ulang, dan keran baik input atau output terserah di mana itu dibuka tutup, maksudnya menghidupkan dan mematikan ini sambil diketuk-ketuk di sini. Kemudian yang pertama, jangan difullkan dulu aliran gasnya. Jadi aliran gasnya ini kita taruh di low seperti ini teman-teman, low. Kemudian tungkunya juga diusahakan di tungku yang kecil. Insya Allah namanya itu disebutkan di situ summer dan winter ya. Kalau ke kiri ini adalah winter, mudah-mudahan pengertiannya sama. Winter itu maksudnya udara sedang musim dingin. Jadi setelan winter itu berarti keluaran airnya lebih panas atau gasnya lebih banyak. Kalau ke kanan itu adalah summer, jadi sedang musim panas, jadi keluaran airnya tidak terlalu panas, jadi aliran gasnya itu kecil. Jadi kita posisikan di summer saja, jadi biar peloran ini tidak langsung mengunci. Jadi yang di sini diposisikan di summer, kemudian yang aliran gas diposisikan minus. Nanti bertahap diputar sedikit-sedikit ke tengah, semakin besar. Kalau sudah normal, boleh tungku ini juga diarahkan ke winter. Tidak semua ada yang di tengah ya, bisa jadi yang di tengah sudah diset ke winter biasanya. Jadi semua tungku ini menyala.
tiga hal mendasar problem pemanas air, gas atau water heater gas, api tidak menyala atau api tidak mau menyala atau air panas tidak keluar. Yang pertama adalah kurangnya tekanan dan debit air, yang kedua tidak bekerjanya modul, yang ketiga adalah tidak adanya aliran gas LPG yang masuk ke dalam sistem water heater gas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.